Berbicara soal Nabi Allah, memang tidak pernah selesai akan karomah dan keunikannya. Kali ini kita akan kembali menceritakan kisah tentang Nabi-Nabi Allah yang masuk dalam urutan 25 Nabi yang wajib diimani. Uniknya Nabi ini sering dikait-kaitkan dengan sosok Buddha atau sosok Siddhartha Gautama yang menjadi pendiri agama Buddha. Sebelum lanjut, mohon dukung channel ini agar terus mendakwahkan kisah Islam yang penuh dengan hikmah dan nilai keimanan dengan menekan tombol like dan subscribe. Semoga apa yang sahabat lakukan mendapat balasan dari Allah di Yaumul Qiyamah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, sebuah kisah yang dimuliakan Allah. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Nama Nabi Zulkifli disebutkan hanya 2 kali di dalam Al-Quran, yaitu di dalam surat Shad dan Al-Anbiya. Dan ingatlah akan Ismail, Ilyasa, dan Zulkifli. Semuanya termasuk orang-orang yang paling baik. Kemudian ada juga di surat Al-Anbiya. Dan ingatlah kisah Ismail, Idris, dan Zulkifli. Semuanya mereka termasuk orang-orang yang sabar. Meskipun Nabi Zulkifli tidak disebutkan secara tegas dalam Al-Quran bahwasannya beliau adalah seorang nabi, tapi karena di kedua ayat tersebut nama Zulkifli disebutkan dengan pujian bersamaan dengan para nabi lainnya, maka para ulama dan sejarawan menyimpulkan bahwasannya Zulkifli juga seorang nabi. Menurut Imam Ibnu Katsir di dalam kitab Tafsir Al-Quran Al-Azim, beliau menegaskan bahwa Zulkifli adalah seorang nabi utusan Allah dengan alasan tidak ada seorang pun yang namanya disebut dalam deretan nama nabi-nabi kecuali dia adalah seorang nabi. Tetapi hal ini menjadi perdebatan pendapat. Ada juga beberapa ulama yang menyebutkan bahwa Zulkifli bukanlah seorang nabi, akan tetapi beliau hanyalah seorang yang soleh dan adil. Di antara sekian banyak ulama yang berpendapat demikian, ada Imam Ibnu Jarir At-Tabari. Dalam berbagai rujukan, Zulkifli bukanlah nama sebenarnya. Itu adalah sebuah julukan atau nama kehormatan yang diberikan untuk seseorang. Di dalam kitab Ibnu Katsir, nama asli Zulkifli adalah Basyar atau Basar. Disebutkan juga di sana bahwa Nabi Zulkifli adalah putra dari Nabi Ayub alaihi salam. Jadi nasab beliau adalah Basyar bin Ayub. Nasab lengkapnya Basyar bin Ayub bin Amus bin Tawaf bin Rum bin Aish bin Ishak bin Ibrahim. Beliau hidup sekitar abad ke-16 sampai 15 sebelum Masehi dan diutus Allah Subhanahu wa taala kepada suatu kaum yang bernama Ar-Rami atau Amori. Kaum ini adalah bangsa Rum yang ketika itu mereka tinggal di wilayah Damaskus dan Yordania. Di sanalah Nabi Zulkifli melanjutkan tugas kenabiannya dari ayahnya, yakni Nabi Ayub alaihi salam. Ini pendapat dari Imam Ibnu Katsir. Namun para ulama lain ada yang berbeda pendapat tentang kapan masa diutusnya Nabi Zulkifli ini. Kalau menurut Imam Ibnu Jarir At-Tabari, Nabi Zulkifli ini adalah penerus dari Nabi Ilyasa yang hidup sekitar abad ke-9 Masehi. Namun antara Imam Ibnu Katsir dan Imam Tabari sama-sama menyebutkan bahwasannya Nabi Zulkifli adalah salah seorang raja di negeri Syam. Ketika itu, ada sebuah negeri di Syam yang dipimpin oleh seorang raja yang soleh. Raja ini merupakan salah seorang nabi yang diutus Allah Subhanahu wa taala. Beliau bernama Raja Ilyasa, atau biasa dikenal dengan nama Nabi Ilyas. Ketika itu Nabi Ilyasa sudah sangat tua dan beliau tidak memiliki anak laki-laki sebagai penerusnya. Maka ketika itu Nabi atau Raja Ilyasa ini mengumpulkan rakyatnya di suatu tempat. Kemudian Nabi Ilyasa berkata, "Wahai kaumku, saat ini aku sudah sangat tua dan tidak memiliki pengganti di kerajaan ini. Aku akan menunjuk salah seorang di antara kalian untuk menjadi penggantiku selagi aku masih hidup. Dan agar aku bisa melihat bagaimana kerjanya, siapa yang mau menerima 3 hal dariku, maka aku akan tunjuk dia sebagai penggantiku. Yang pertama, dia selalu berpuasa di siang hari. Yang kedua, selalu sholat pada malam hari.
Dan yang ketiga, dia tidak pernah marah seumur hidupnya. Siapakah dari kalian yang mau? Sahabatku yang dirahmati Allah, ketika itu tidak ada seorang pun yang mau, karena dinilai tugas dari Nabi Ilyas itu terlalu berat. Makanya orang-orang dari kaumnya dirasa tidak sanggup melakukannya. Mereka pun saling tatap-tatapan satu sama lain, berharap salah seorang di antara mereka ada yang tunjuk tangan. Tapi ditunggu beberapa lama, rupanya tidak satupun orang yang mau ketika itu. Lalu dari barisan belakang ada yang menyahut, "Saya, wahai Nabi Allah." Suara itu berasal dari seorang laki-laki yang usianya masih sangat muda. Pemuda ini bernama Basyar. Kemudian Nabi Ilyas berkata, "Wahai anakku, engkau masih sangat muda. Tugas ini sangatlah berat untukmu." Nabi Ilyas pun menolak anak ini karena dirasa dia masih sangat muda dan terlihat masih sedikit punya pengalaman. Keesokan harinya, di tempat yang sama dan dengan orang-orang yang sama, Nabi Ilyas berseru hal yang sama kepada kaumnya. Tetapi tetap saja, ketika itu tidak ada yang mau menerima tawaran tersebut, kecuali pemuda yang bernama Basyar. Dia mengacungkan tangan lagi, dan lagi-lagi Nabi Ilyas menolaknya dengan alasan yang sama. Sampailah pada hari ketiga, ketika Nabi Ilyas berseru hal yang sama, dan beliau berharap kali ini bukan hanya Basyar saja yang tunjuk tangan, tapi sahabat, ternyata sama seperti kemarin. Hanya Basyar seorang yang tunjuk tangan dan menyanggupi segala persyaratan tersebut. Alasan Nabi Ilyas menolak adalah karena selain dia harus menjadi raja yang menjamin kesejahteraan semua kaumnya, dia juga harus menjadi hakim yang adil, yang bisa berlaku bijaksana dalam memutuskan segala permasalahan kaumnya. Karena dianggap Basyar ini sangat muda, Nabi Ilyas khawatir dia tidak bisa berlaku adil dan bijaksana. Akhirnya, karena sudah 3 kali tidak ada yang mau, Nabi Ilyas pun mengangkat Basyar menjadi raja sekaligus hakim. Tapi kegiatan yang dilakukan Basyar tetap dipantau oleh Nabi Ilyas. Basyar ketika itu mulai menjalani puasa di siang hari dan sholat atau beribadah sampai larut malam. Kemudian sehari-hari, dia selalu menahan amarahnya. Nabi Ilyas kagum dengan pemuda ini. Tidak disangka, dia sanggup menjalani persyaratan itu. Dia pun luar biasa bijak dalam menyelesaikan segala masalah di dalam kaumnya. Nabi Ilyas bangga kepada Basyar. Dia menepati janji-janjinya. Kemudian Basyar pun diberikan julukan Zulkifli, yang artinya sanggup. Karena kesanggupannya menjalankan semua persyaratan, ditambah lagi dia selalu berlaku adil dan bijaksana. Sahabat, sebuah kisah yang dimuliakan Allah. Kisah naiknya Zulkifli atau Basyar ini menjadi raja disampaikan oleh Imam Ibnu Katsir di dalam kitabnya yang berjudul Qisasul Anbiya. Hanya saja nama rajanya berbeda, bukan Nabi Ilyas. Di sana dituliskan raja itu bernama Yasa. Lain halnya di dalam kitab Ibnu Jarir, beliau menuliskan nama raja pada masa itu adalah Nabi Allah Ilyas. Seiring berjalannya waktu, Nabi Ilyas pun meninggal dunia. Dan kini, Raja Zulkifli tidak ada lagi yang memantau sepeninggal Ilyas. Nabi Zulkifli memimpin negeri Syam dengan sangat baik. Zulkifli sangat mementingkan urusan rakyatnya daripada urusan dirinya dan keluarganya. Beliau memegang teguh janjinya untuk selalu berpuasa di siang hari dan beribadah di malam hari, serta tidak akan pernah sekalipun beliau marah. Nabi Zulkifli selalu sabar dalam keadaan apapun. Di sisi lain, Iblis melihat kesolehan dan kebaikan Nabi Zulkifli dalam memimpin rakyatnya, dan juga beliau begitu kuatnya memegang janji. Maka Iblis pun tidak tinggal diam. Kemudian Iblis pun mengutus tentaranya, yaitu Syaitan, yang sangat kuat-kuat untuk menggoda Zulkifli supaya pendiriannya goyah. Berkali-kali Iblis mengutus Syaitan untuk menggoda. Berkali-kali juga mereka gagal, dan tidak ada satupun setan yang berhasil menggoda Nabi Zulkifli. Akhirnya saat itu, Iblis berinisiatif untuk turun tangan langsung menggoda Nabi Zulkifli. Dia pun mulai mencari waktu yang pas untuk menggoda. Sahabatku seiman, Nabi atau Raja Zulkifli ini setiap harinya sibuk dengan urusan kerajaan. Jadi setiap hari,
Jadwal beliau dari pagi sampai siang berangkat ke pengadilan untuk menjadi hakim dan menyelesaikan masalah-masalah rakyatnya. Beliau lakukan dalam kondisi berpuasa. Makanya, setiap hari dia mengambil jam istirahat untuk tidur siang sebentar. Kemudian persidangan dilanjutkan kembali setelah beliau bangun. Persidangan pun dilanjutkan sampai sore atau malam hari. Dan pada malam harinya, beliau beribadah dan berdoa sampai larut malam. Esok paginya, beliau ke persidangan lagi. Begitu terus aktivitas yang beliau lakukan setiap harinya. Zulkifli adalah sosok seorang raja yang memuliakan seluruh rakyatnya. Hingga iblis melihat peluang untuk bisa menggoda Nabi Zulkifli ketika itu, iblis hendak membuat Zulkifli marah. Karena iblis mau Zulkifli ini melanggar janjinya kepada Nabi Ilyasa untuk tidak boleh marah sama sekali. Akhirnya pada suatu hari iblis datang menemui Zulkifli dalam wujud kakek tua dan miskin. Saat itu, iblis datang ketika Zulkifli sedang tidur siang. Hari itu entah mengapa, sang raja merasa sangat lelah. Ketika di jam istirahatnya, Zulkifli pulang terburu-buru. Beliau hendak tidur siang lebih awal supaya bisa mendapatkan waktu yang cukup lama. Baru saja Zulkifli hampir terlelap di dalam kamarnya, iblis yang menyerupai kakek tua ini datang dan mengetuk pintu kamarnya. Dari dalam kamar Zulkifli bertanya, "Siapa itu?" Kemudian iblis menjawab, "Aku orang tua yang teraniaya." Zulkifli pun bangun dari tempat tidurnya. Kemudian beliau membukakan pintu dan ketika itu iblis menceritakan permasalahannya. Iblis kemudian mengarang cerita. Dia bilang, "Aku dan kaumku terlibat permusuhan. Mereka memperlakukanku semena-mena, melakukan ini dan itu padaku." Iblis terus berbicara panjang lebar hingga waktu istirahat Zulkifli pun habis. Sang raja yang sudah terlihat sangat kelelahan tidak jadi istirahat pada siang itu karena diganggu oleh iblis yang menyamar sebagai kakek. Dan tibalah waktunya Zulkifli untuk kembali ke tempat persidangan untuk melanjutkan menyelesaikan permasalahan kaumnya. Kemudian sang raja berkata pada kakek ini, "Wahai paman, engkau bisa meneruskan ceritamu nanti. Karena sekarang aku harus kembali ke tempat persidangan. Datanglah ke sana sore ini. Aku akan membantu menyelesaikan masalahmu." Nabi Zulkifli pun kembali ke tempat persidangan dan meneruskan menjadi hakim pada hari itu. Kemudian setelah tiba waktu sore, Zulkifli melihat ke sana kemari di tempat persidangan itu. Beliau tidak melihat kakek tua tadi di sana. Lalu ditunggulah sampai gelap, tapi kakek tua itu tidak kunjung datang menemuinya di ruang persidangan. Nabi Zulkifli pun pulang ke rumahnya. Beliau berpikir, mungkin besok pagi kakek tua itu akan datang ke majelisnya. Sahabatku seiman, keesokan harinya Nabi Zulkifli seperti biasa duduk di ruang persidangan, menjadi hakim yang adil untuk menyelesaikan permasalahan kaumnya. Ditunggunya sampai siang, kakek tua tersebut tidak kunjung datang. Maka tibalah waktu di mana Zulkifli harus beristirahat. Beliau menutup sementara majelisnya untuk beristirahat siang di rumahnya. Saat baru saja tidur, iblis yang kemarin datang lagi mengetuk pintu. Ketika pintu dibuka, rupanya yang datang kakek-kakek yang kemarin. Zulkifli pun menyuruh tamunya masuk dengan nada yang lembut. Nabi Zulkifli berkata kepada kakek ini, "Wahai paman, bukankah sudah kukatakan padamu kemarin, datanglah ketika aku sedang di persidangan, maka aku akan menyelesaikan masalahmu di sana." Lalu iblis kembali mengarang cerita dengan bercerita panjang lebar kepada Nabi Zulkifli hingga waktu istirahat Nabi Zulkifli pun habis. Sudah 2 hari jam istirahat beliau diganggu. Kemudian Nabi Zulkifli berkata kepada kakek itu, "Wahai paman, datanglah ke majelisku sore ini. Aku akan menunggumu di sana untuk menyelesaikan masalahmu." Kakek itu pun pergi dan Nabi Zulkifli kembali ke tempat persidangannya. Beliau terlihat lelah dan sangat mengantuk karena tidak sempat istirahat. Lalu datanglah sore hari. Dilihatnya ke sana kemari, kakek tua itu tidak datang juga. Nabi Zulkifli memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyabarkan hatinya supaya beliau tidak marah ketika itu. Di hari yang ketiga, ketika tiba waktu istirahat sang raja, Raja Zulkifli pun langsung cepat-cepat pulang. Hari itu betul-betul beliau sangat kelelahan.
bahkan jauh lebih lelah dari hari kemarin. Sebelum beliau istirahat tidur siang, beliau menyampaikan pesan kepada pengawal dan salah satu seorang keluarganya. "Jangan kalian biarkan siapapun datang mendekati pintu ini. Aku mau tidur. Hari ini aku sangat lelah sekali." Baru saja Nabi Zulkifli tidur, iblis yang menyamar sebagai kakek-kakek yang sama datang lagi hendak mengetuk pintu. Namun ketika itu, kakek ini dihalau oleh penjaga pintu. "Hai paman, raja sedang istirahat. Beliau tidak ingin diganggu." Kemudian kakek itu berkata, "Aku sudah memiliki janji kepada sang raja untuk datang pada hari ini." Tapi penjaga pintu tetap melarangnya dan menyuruh kakek itu untuk menunggu waktu istirahat sang raja selesai. Iblis pun tidak bisa berbuat apa-apa. Dia pun pergi. Ketika itu dia melihat sebuah lubang di atas pintu kamar sang raja. Kemudian dia memanjat dan masuk ke dalam kamarnya. Iblis melihat Nabi Zulkifli sedang tidur. Iblis hendak membuat Zulkifli marah. Maka dia pun membangunkan tidur sang raja. Nabi Zulkifli pun terbangun dan mengatakan, "Hai paman, apa yang kau lakukan di kamarku? Bukankah aku telah menyuruhmu untuk menemuiku di persidangan?" Ketika itu hampir saja Nabi Zulkifli marah, tapi beliau sekuat tenaga menahan amarahnya itu. Iblis yang melihat Zulkifli tidak marah, akhirnya dia merasa putus asa. Kemudian iblis berkata, "Wahai raja, coba lihat aku. Apakah engkau tidak mengenali siapa aku?" Nabi Zulkifli pun memperhatikan lebih jelas kakek ini. Kemudian beliau berkata, "Engkau pasti adalah musuhnya Allah." Kakek itu menjawab, "Iya benar. Engkau membuat aku tidak berdaya dalam segala hal. Akhirnya aku melakukan ini semua untuk membuatmu marah, yang akan bisa membatalkan janjimu." Kemudian iblis pun pergi dan dia gagal membuat Nabi Zulkifli marah. Sahabat, sebuah kisah yang dimuliakan Allah. Selama memimpin kerajaan, Nabi Zulkifli tidak selalu hidup bahagia dan sejahtera. Bahkan beliau kerap kali mendapat banyak cobaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satunya adalah cobaan yang berasal dari kaumnya. Beberapa orang kaumnya ketika itu mencoba menentang dan memberontak pada kekuasaannya, hingga orang-orang tersebut berniat menghancurkan kerajaan Nabi Zulkifli. Mereka berharap Nabi Zulkifli turun dari jabatannya sebagai raja. Akhirnya Nabi Zulkifli memerintahkan kepada kaum yang mendukungnya untuk ikut berperang melawan kalangan pemberontak. Walaupun sebagian besar dari kaumnya tidak mau ikut dalam peperangan itu dengan alasan karena mereka takut mati di medan perang. Karena alasan inilah, pasukan yang dimiliki Zulkifli jumlahnya sangat sedikit, dan jika dipaksa berperang melawan pemberontak, bisa dipastikan Zulkifli akan kalah. Ketika itu kaumnya yang tidak mau ikut berperang memberikan syarat yang terbilang mustahil, agar ketika bertempur mereka ada jaminan akan tetap hidup dan tidak terbunuh sama sekali di medan perang. Lalu Nabi Zulkifli pun berdoa dan memohon pertolongan kepada Allah. Beliau mendoakan agar segenap kaumnya diberikan keselamatan ketika melawan para pemberontak. Sudah tentu sahabat, doa dari seorang nabi pasti diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian pecahlah pertempuran antara pasukan Nabi Zulkifli yang terdiri dari pasukan rakyat jelata melawan pasukan pemberontak. Pertempuran ini terjadi cukup sengit, dan di pertempuran ini Allah Subhanahu wa Ta'ala kabulkan doa Nabi Zulkifli. Tidak ada satupun anggota pasukan yang tewas dalam pertempuran waktu itu. Sekaligus ini menghasilkan kemenangan atas Nabi Zulkifli dan pasukannya. Menurut para ulama, selain kesabaran yang luar biasa, doanya atas peperangan tersebut diabadikan menjadi salah satu mukjizat Nabi Zulkifli alaihi salam. Beberapa waktu setelah perang tersebut, kondisi kerajaan Nabi Zulkifli merasa sangat tentram dan sejahtera. Terlebih lagi, dipimpin oleh seorang raja yang adil dan bijaksana, serta rajanya hidup dalam kesederhanaan dan lebih mementingkan kesejahteraan rakyatnya. Di dalam kitab tafsir Imam At-Tabari, meyakini Nabi Zulkifli adalah penerus dari Nabi Ilyasa. Tapi ada juga dari sebagian ulama lain yang beranggapan
bahwasannya Nabi Zulkifli ini adalah orang yang sama dengan Nabi Yehezkiel atau Nabi Hizkil. Abdullah Yusuf Ali dalam The Holy Quran menyebutkan bahwa kata Kifli adalah bentuk Arab dari Yehezkiel yang berbahasa Ibrani, sehingga menurut pendapat ini Zulkifli bukanlah julukan melainkan nama asli. Terlepas apakah pendapat ini benar atau tidak, menurut para ulama seperti At-Tabari, Ibnu Katsir, Ibnu Ishaq, dan Ibnu Qutaibah memandang Yehezkiel sebagai Nabiullah. Bahkan Ibnu Katsir dalam kitabnya mengisahkan kisah Nabi Zulkifli dan Nabi Yehezkiel dalam dua cerita yang berbeda, masing-masing memiliki kisah tersendiri. Sahabatku seiman, di sini kita akan membahas tentang perdebatan panjang yang menyebutkan bahwasannya Zulkifli adalah sosok Buddha Siddhartha Gautama, seorang tokoh yang diyakini sebagai pendiri dari agama Buddha. Siddhartha Gautama diperkirakan hidup pada abad ke-6 sampai 4 sebelum Masehi. Ada yang berpendapat Buddha itu adalah Nabi Zulkifli. Ada juga yang mengatakan dia adalah Nabi Idris, dan bahkan ada pendapat juga bahwa Buddha adalah Nabi Khidir. Pendapat ini didasari karena kata kifl dianggap bentuk Arab dari kata kapil, kependekan dari Kapilawastu, yang merupakan ibu kota Zakia dan tempat tinggal Siddhartha Gautama. Sebelum dia meninggalkan istana, anggapan bahwa sosok Buddha adalah Zulkifli diantaranya disebutkan oleh Hamid Abdul Qadir dalam karyanya Buddha the Great His Life and Philosophy. Beliau menyimpulkan prinsip-prinsip hidup yang dijalankan Nabi Zulkifli memiliki persamaan dengan filosofi hidup yang diajarkan Siddhartha Gautama. Pendapat ini diperkuat juga oleh seorang ahli tafsir yang bernama Al-Qasimi yang menafsirkan surah At-Tin. Tafsir ayat ini menurut Al-Qasimi, pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala bersumpah dengan pohon tin, tempat Buddha mendapatkan wahyu dan menjadi rasul. Lalu dari situ lahirlah agama Buddha. Ayat kedua, Allah Subhanahu wa Ta'ala bersumpah dengan pohon ajaib itu, yakni tempat Isa diangkat menjadi nabi dan rasul. Maka lahirlah agama Kristen. Tafsir ketiga, Allah Subhanahu wa Ta'ala bersumpah dengan Bukit Sinai, tempat Nabi Musa mendapat mandat dari Allah untuk menyelamatkan Bani Israel. Lalu lahirlah agama Yahudi. Tafsir keempat, Allah Subhanahu wa Ta'ala bersumpah dengan negeri yang aman, Al-Balad Al-Amin, yaitu kota Mekah, tempat Nabi Muhammad SAW mendapat wahyu. Maka lahirlah di sana agama Islam. Dalam tafsir tersebut timbul sebuah pertanyaan, kenapa Buddha dan Kristen disebut lebih awal, sementara Yahudi dan Islam disebut paling akhir? Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa penyebutan agama Buddha paling awal dilihat dari jauhnya agama ini dari sebuah kebenaran. Kemudian disusul agama Kristen dan Yahudi yang lebih mendekati kebenaran. Sedangkan Islam disebut paling terakhir karena kesempurnaan dan kebenarannya itu sendiri. Perlu diketahui sahabatku seiman, Ibnu Taimiyah merupakan ulama yang memiliki cakrawala yang begitu luas. Kritiknya terhadap tokoh-tokoh filsafat, kalam, fikih, tasawuf, sejarah, dan ulasannya mengenai agama lain tentu lahir dari sumber bacaan yang melimpah. Tapi ada pendapat lain yang mengatakan bahwasannya Buddha dihubungkan dengan Nabi Khidir. Itu terdapat dalam Al-Milal wa Al-Nihal yang ditulis oleh ulama yang bernama Al-Syahrastani. Beliau mengatakan, jika memang ajaran yang mereka jelaskan ini benar, sosok Buddha ini tentunya mirip sekali dengan Nabi Allah Khidir alaihi salam dalam keyakinan orang Islam. Sahabatku seiman, yang menyatakan bahwasannya Buddha adalah Nabi Idris adalah karena keduanya memiliki banyak kesamaan. Yang pertama, seorang biku harus memakai jubah yang dibuat sesuai ketentuan. Ini adalah peraturan dari kebikuan yang harus ditaati oleh semua biku. Dalam kitab Mustadrak Al-Hakim, Idris dipercayai sebagai seorang penjahit. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, Daud adalah seorang pembuat perisai, Adam adalah seorang petani, Nuh seorang tukang kayu, Idris adalah seorang penjahit, dan Musa adalah pengembala. Siddhartha Gautama adalah seorang pangeran putra dari Raja Sudadona
Pada saat berusia 7 tahun, Pangeran Siddhartha mempunyai 3 kolam bunga teratai, yakni kolam bunga teratai berwarna biru atau upala, kolam bunga berwarna merah atau paduma, dan kolam bunga teratai berwarna putih atau pundarika. Kata as-sidr atau sidrah, sidr sama dengan Idris. Merujuk pada arti atau makna bunga teratai ini merupakan hal yang patut dipertimbangkan lebih lanjut. Ditambah lagi, dengan Sang Buddha yang menemui kesempurnaan menuju parinirwana sama persis dengan apa yang dialami oleh Nabi Idris alaihi salam, yakni mencapai jannahnya Allah tanpa melalui kematian terlebih dahulu. Pada suatu malam, Pangeran Siddhartha memutuskan untuk meninggalkan istana dan dengan ditemani oleh kusirnya Cana. Tekadnya yang sudah bulat untuk melakukan pelepasan agung dengan menjalani hidup sebagai pertapa. Jadi tepat pada usia 40 tahun, beliau diangkat menjadi seorang nabi sebagaimana lazimnya nabi-nabi lainnya dalam Islam. Selanjutnya Siddhartha Gautama adalah Nabi Zulkifli alaihi salam. Menurut Abul Kalam Azan, seorang sejarawan Urdu Sang Buddha Shakyamuni, yang dikenal sebagai guru suci bagi umat Buddha, tidak lain adalah Nabi Zulkifli alaihi salam. Sang Buddha diketahui lahir di Kapila Vastu. Dalam bahasa Arab, Zulkifli sendiri berarti orang yang berasal dari Kifl. Masih menurut Kalam Azan, merupakan nama Arab untuk Kapila, singkatan dari Kafilah Vastu. Hamid Abdul Qadir, seorang sejarawan abad 20, mengatakan dalam bukunya Buddha yang Agung, riwayat dan ajarannya menjelaskan bahwa Buddha adalah Nabi Dul Kifl, yang berarti ia berasal dari Kifl. Lebih lanjut ditambahkan lagi, kisah Sang Buddha yang menemui kesempurnaannya menuju paranirwana sama persis dengan apa yang dialami oleh Nabi Idris alaihi salam, yakni mencapai surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa melalui kematian sebelumnya. Siddhartha Gautama juga meramalkan kehadiran Nabi Muhammad SAW dengan menyebutnya sebagai Buddha Maitreya. Saya bukanlah Buddha yang pertama atau yang akhir yang didatangkan ke dunia ini. Selepas aku, seorang Buddha lagi akan diantar ke dunia ini. Dialah seorang yang kudus atau suci, yang mempunyai kesadaran yang tinggi, yang dikurniakan dengan kebijaksanaan, mempunyai akhlak yang baik, yang mengenali alam ini, pemimpin manusia yang bijaksana yang dikasihi oleh malaikat dan makhluk lain. Dia akan mengajar kepada kamu semua satu agama, atau kebenaran yang kekal abadi, serta terpuji. Agama yang diajar oleh Buddha ini akan menjadi satu cara hidup yang sempurna dan suci. Kalau anak muridku beratus-ratus, tetapi anak murid Buddha ini ialah beribu-ribu. Seorang sejarawan muslim yang bernama Al-Biruni pernah tinggal selama bertahun-tahun di India. Kemudian beliau menuliskan sebuah kitab yang dinamakan Al-Hind. Di dalam kitabnya tersebut, beliau mengatakan bahwa para penganut Buddha di India tidak pernah mengakui Buddha sebagai Tuhan. Mereka hanya berkeyakinan bahwasannya Buddha adalah seorang nabi. Lantas pendapat mana yang lebih kuat? Atau malah bukan keduanya? Wallahu a'lam bishawab. Sahabatku seiman, itulah kisah Nabi Allah Zulkifli. Semoga kisah ini bermanfaat. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Sampai ketemu di kisah-kisah Islam yang penuh makna selanjutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.